Halo orang-orang yang nyaris keinjak Ultraman. Sebagai orang sok tahu yang menggunakan iPad Pro sebagai pengganti laptop atau sebagai komputer utama selama 1 tahun ini, udah pasti gue menemukan banyak kendala yang mungkin kalian alami juga. Di video ini gue bakal ngebahas tentang 5 masalah utama yang gue hadapi dan cara mengatasinya. Elu yang salah, elu yang ngotot. Mari kita cekidot. Masalah utama yang pertama adalah aplikasi Files yang tidak dapat diandalkan. Sebagai device yang digunakan sebagai pengganti laptop, kan seharusnya iPadOS memiliki file manager yang mumpuni. Tapi sayangnya, iPadOS mengandalkan Files App yang banyak salahnya. Ibarat anggota keluarga tuh, Files App kayak beban yang mau dicoret dari kartu keluarga tapi kagak bisa. Mau dijual di marketplace juga dilarang sama hukum yang berlaku. Meski di beberapa update terakhir kinerjanya udah makin better sih. Seperti misalnya proses file transfer yang lebih stabil. Dan bakal adanya transfer progress info pada iPadOS 15 mendatang. Tapi tetap aja, di Files App kita nggak bisa ngeliat info mengenai multiple file size maupun folder size. Fungsi dasar yang sangat kita perlukan kayak gini kok bisa-bisanya nggak tersedia. Udah gitu, meski melalui Files App ini, iPad kita bisa terhubung dengan device lain, pada jaringan wireless melalui koneksi SMB, pengaturannya masih sangat sederhana dan minim fitur. Untuk mengatasi masalah ini, gue menggunakan aplikasi File Browser untuk menggantikan Files App. Nama aplikasinya terkesan nggak kreatif dan kurang profesional ya. Tapi percayalah, gue udah survei di forum-forum pengguna iPad dan app ini adalah app yang terbaik untuk urusan file management. Meski berbayar, tapi menurut gue aplikasi ini sangat worth untuk dibeli. Dan lagian nggak mahal-mahal amat kok. Untuk ukuran aplikasi dasar yang sangat mendukung workflow kalian ketika menggunakan iPad sebagai pengganti laptop. Nah, gebleknya gue salah beli aplikasi file browser yang versi Pro yang lebih mahal. Tadinya gue pikir gue perlu beli yang versi Pro karena fitur koneksi jaringannya yang lebih lengkap. Buat kebanyakan dari teman-teman, lebih baik beli yang versi biasa aja yang lebih murah. Fungsi manajemen filesnya sama aja kok. Beberapa fungsi utama yang gue gunakan pada aplikasi ini diantaranya konektivitas terhadap media penyimpanan internal melalui Files App dan semua files yang ada di dalamnya. Koneksi terhadap media penyimpanan eksternal melalui koneksi USB Type-C. Proses pemindahan data yang stabil dan dapat diandalkan. Kemudahan untuk melihat ukuran beberapa file sekaligus maupun ukuran folder. Multi-tab file browser. Internal media player yang lebih banyak fitur. Dan yang terpenting buat gue adalah transfer progress info yang belum ada di iPadOS 14. Sedangkan fitur lain yang gue gunakan adalah kemampuan file browser untuk terhubung dengan media penyimpanan lain di jaringan nirkabel seperti koneksi ke cloud storage, iPhone, Mac, SMB, FTP, dan lain-lain. Masalah yang kedua adalah kecepatan transfer data yang lelet melalui koneksi port USB Type-C pada iPad Pro 2018, iPad Pro 2020, atau iPad Air 4. Bahkan pada iPad Pro M1 yang seharusnya kecepatan transfer datanya lebih baik karena sudah menggunakan koneksi Thunderbolt, dari beberapa pengujian kecepatannya masih lebih lambat daripada koneksi Thunderbolt pada MacBook. Di iPad Pro 2020 gue, kecepatan membaca data alias mengcopy data dari media eksternal masih lumayan oke, tapi beda urusan dengan kecepatan menulis data alias memindahkan data dari media internal ke media eksternal. Writing speed yang lambat pada jajaran iPad dengan port USB Type-C diduga karena menggunakan chip writing controller yang kecepatannya sengaja dibatasi entah dari segi hardware ataupun dari iPadOS-nya sendiri. Sehingga performa dari transfer data pada USB Type-C-nya iPad Pro 2020 gue ini lebih menyerupai kecepatan USB 2.0 biasa rasanya. Menggunakan media penyimpanan eksternal bertipe SSD tentunya lebih meningkatkan kecepatan transfer data, meski tetap aja masih lebih lambat dibandingkan jika kita menggunakan laptop biasa. Apalagi external storage gue masih bertipe spinning disk, alias hard disk konvensional. Nah, solusi yang gue lakukan adalah dengan cara memindahkan file-file di iPad gue ke MacBook Pro gue terlebih dahulu. Baru kemudian memindahkan file-file tersebut ke hard disk eksternal gue. Ribet sih, tapi ya mau gimana lagi, gue udah terlanjur beli beberapa hard disk eksternal sebagai media penyimpanan data-data gue. Untuk melakukan solusi ini, gue menggunakan koneksi LAN dan kabel Ethernet sebagai koneksi dari iPad Pro gue ke MacBook Pro gue secara langsung. Karena kalau via wireless transfer ya sama aja, lelet banget juga. Transfer data menggunakan koneksi LAN ini jauh lebih cepat dan stabil dibandingkan dengan mentransfer langsung ke hard disk eksternal. Solusi ini juga memerlukan file browser app, karena jika kita menggunakan Files App, koneksi transfer data melalui kabel LAN tidak dapat dilakukan. Dasar file manager nggak berguna, bikin malu keluarga aja lu tong.
Nah, untuk mengkoneksikan kabel LAN ke port USB Type-C iPad Pro diperlukan sebuah Ethernet port adapter. Kebetulan banget nih, teman-teman dari Lindi Indonesia beberapa waktu yang lalu berbaik hati ngirimin gue sebuah hub dengan port gigabit Ethernet, 1000 Mbps dan 3 buah port USB 3.0 sekaligus. Mantap. Koneksi LAN ini juga bisa difungsikan untuk menghubungkan iPad Pro dengan router atau sebuah Wi-Fi extender agar koneksi internet bisa lebih ngebut dan stabil ketika lagi main game online, Zoom meeting, ataupun streaming podcast. Nice. Hub Lindi ini juga dilengkapi dengan koneksi power supply eksternal dengan daya 5 volt dan 3 ampere untuk suplai daya tambahan. Ketika hub ini dikoneksikan dengan device yang haus daya. Ngomong-ngomong soal Lindi, sebenarnya brand ini bukan brand yang baru buat gue. Sejak tahun 2014 gue sudah menggunakan beberapa produk dari Lindi yang masih gue gunakan sampai sekarang. Di antaranya, kabel charger 2-in-1 USB Type-A to Lightning dan micro USB untuk ngecas iPhone dan Android phone gue pada saat itu. Juga sebuah kabel USB Type-A to mini USB Type-B berjenis coil yang gue gunakan sebagai kabel data untuk audio recorder gue sejak 2017. Kedua kabel-kabel ini masih berfungsi dengan baik sampai sekarang. Terbaik. Tadinya gue pikir Lindi itu produk lokal ya. Secara nama brandnya kayak nama anak cewek Indonesia gitu. Halo Neng Lindi. Gitu gak sih? Enggak ya? Ternyata Lindi adalah sebuah perusahaan elektronik yang lahir di Jerman pada tahun 1932. Lindi banyak memproduksi peralatan elektronik berkualitas seperti produk-produk konektivitas komputer dan audio visual. Lindi juga ngirimin gue USB Type-C to 3.5 mm audio jack adapter untuk mengatasi masalah gue yang berikutnya, yaitu absennya jack audio 3,5 mm di iPad Pro gue. Adapter ini bukan adapter colokan jack audio abal-abal ya. Kadang colokan jack audio yang abal-abal kayak begini nggak bekerja dengan baik dengan speaker jadul ataupun headset yang ada mikrofonnya. Adapter jack 3,5 mm bikinan Lindi dilengkapi dengan chip audio dari Realtek yang mendukung sample rate sampai 44,1 kHz. Dan juga memiliki fitur digital to analog converter dan juga sebaliknya. Sehingga output audio digital dapat dikonversi dari iPad Pro ke perangkat audio analog. Selain dua produk tadi, Lindi juga nyelipin kabel USB Type-A to Lightning untuk iPhone gue. Tahu aja kabel Lightning gue yang lama udah jebol. Kabel Lightning ini memiliki sertifikasi made for iPhone sehingga aman digunakan dan mendukung fungsi transfer data. Oh iya, semua produk Lindi dilindungi dengan garansi sampai 2 tahun lamanya. Jadi nggak pakai drama kalau sampai rusak sebelum waktunya. Namun jika kita ingin menggunakan dedicated external microphone bertipe analog, tidak cukup hanya menggunakan adapter jack 3,5 mm aja. Diperlukan juga sebuah audio splitter seperti misalnya yang model kabel extension seperti ini. Koneksikan audio splitter dengan adapter jack audio 3,5 mm, lalu colok jack mikrofon ke ujung yang ada logo mikrofonnya. Colok juga jack speaker atau headphone ke ujung yang ada logo headphone-nya. Sekarang iPad Pro gue udah siap untuk diajak rekaman podcast. Dahsyat. Jika teman-teman punya mikrofon bertipe koneksi USB, tidak perlu menggunakan metode ini dan langsung aja colok kabel USB-nya ke port USB Type-C menggunakan konverter yang sesuai. Lah, kok tiba-tiba kita udah ada di masalah yang terakhir aja? Gila, smooth banget ya skrip gue. Lah, sombong amat bocah. Jadi, kalau kita colok iPad ke monitor eksternal menggunakan adapter, mode yang bisa digunakan hanya mode mirror, atau hanya menampilkan tampilan layar yang sama. Nggak bisa full screen lagi. Tidak ada mode untuk membuat tampilan layar eksternal menjadi extended seperti pada laptop yang dikoneksikan ke monitor eksternal. Palingan di aplikasi tertentu seperti video player atau video editor, monitor eksternal bisa menampilkan video yang sedang diputar. Tapi nggak bisa dipakai untuk menampilkan aplikasi lain sebagai penunjang workflow multitasking. Dengan menggunakan sebuah aplikasi bernama Shift Screen, kita bisa mengakali masalah ini. Ini juga merupakan aplikasi yang berbayar ya, jadi jangan protes. Masa beli iPad Pro tapi aplikasinya gratisan? Masa mah di dapur? Wadaw. Shift Screen akan menampilkan layar web browser pada monitor eksternal secara full screen. Nggak ada lagi black bar vertikal pada sisi kanan dan kiri layar. Sementara pada layar iPad, kita tetap bisa menampilkan aplikasi lain melalui fitur split screen. Bukan merupakan solusi yang ideal sih, tapi mendingan lah daripada nggak bisa sama sekali. Contoh penggunaannya misalnya,
Ketika gue bekerja di aplikasi Microsoft Word pada iPad gue, di monitor eksternal gue bisa menampilkan referensi yang gue buka melalui browsernya Shift Screen. Bahkan, browser ini juga mendukung fitur split screen dan multi-tab browsing. Kekurangan dari Shift Screen ini adalah, pada layar iPad kita mesti membuka juga layar Shift Screen melalui split screen, sehingga memakan minimal 2/3 bagian dari layar iPad. Gosip terakhir menyebutkan bahwa Shift Screen versi 4X akan mendukung floating windows pada browsernya. Canggih. Oke, sebelum gue udahin video ini, sekalian aja gue mau konfirmasi mengenai solusi untuk ngeprint dari iPad menggunakan printer dengan koneksi USB. Buat teman-teman yang belum pada tahu, hal ini tidak dimungkinkan karena iPad OS hanya memperbolehkan ngeprint melalui printer yang mendukung protokol AirPrint, alias wireless printing versi Apple. Nah, beberapa bulan yang lalu gue mendapatkan info dari beberapa orang di forum iPad tentang solusi ngeprint menggunakan printer USB biasa melalui AirPort, yaitu sebuah wireless access point atau Wi-Fi extender buatan Apple. Dengan mengkoneksikan kabel USB printer ke colokan USB pada AirPort, harapannya kita bisa mengakses printer tersebut melalui iPad yang menggunakan jaringan Wi-Fi yang sama. Ternyata teori ini salah, saudara-saudara. Setelah mencoba langsung dan membaca-baca lebih dalam melalui beberapa sumber di internet, ternyata iPad maupun iPhone benar-benar hanya bisa ngeprint menggunakan printer yang mendukung protokol AirPrint. Nggak ada cara lain, termasuk printer yang terhubung secara wireless melalui AirPort. Printer yang terhubung melalui AirPort hanya bisa dikenali oleh laptop atau komputer yang terhubung di jaringan yang sama. iPad sama iPhone nggak bisa melakukan hal yang serupa. Aduh. Ya paling nggak AirPort ini tetap bisa berguna buat gue. Di antaranya sebagai access point atau sebagai wireless repeater untuk memperluas jangkauan router Wi-Fi gue. Juga apabila gue mengkoneksikan AirPort ke iPad gue menggunakan kabelan, kecepatan internet gue menjadi lebih maksimal dan stabil daripada menggunakan Wi-Fi nirkabel. Selain itu, juga ada fitur AirPlay, di mana gue bisa mendengarkan musik yang diputar dari Apple device gue yang terhubung dengan jaringan Wi-Fi yang sama, melalui speaker eksternal yang terhubung dengan AirPort melalui jack 3,5 mm. Lumayan lah buat seru-seruan. Sebelum video ini jadi kepanjangan, mari udahi sampai di sini. Semua link penjualan produk yang gue bahas di video ini ada di kolom deskripsi video ya. Silakan follow akun Instagram gue kalau mau kepoin gue yang suka nyampah di IG Story. Follow juga akun Twitter gue kalau mau nyimak tweet-tweet gue yang ngebahas soal gadget dan meme kucing-kucing gemes. Sekian dari gue. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata di dalam penyampaian. Hadirin dipersilahkan untuk menikmati sajian yang telah disediakan.